Di seberang sana, Dita berdiri, memegang takdir yang ia coba lawan. Mereka tahu, antara mereka ada garis tipis yang tak boleh dilampaui, tapi garis itu semakin pudar, terhapus oleh sebuah perasaan yang mengerikan namun tak bisa mereka hindari. Cinta, yang datang dengan diam-diam, kini menjadi beban yang membakar hati. Mereka tahu, jika terus berjalan, kehancuran sudah menunggu di ujung jalan. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Rumah besar itu sunyi seperti museum. Pilar-pilar marmer berdiri tegak, dingin, tanpa kehidupan. Arga baru saja pulang dari luar negeri setelah menyelesaikan kuliah. Ia menyimpan ranselnya sembarangan di sofa dan melihat ke arah tangga besar di ruang tengah. "Arga, kamu pulang?" Suara ibunya terdengar dari lantai atas. "Iya, Bu." "Papa gimana?" "Masih di kamar. Sekarang ada perawat baru yang jaga dia. Orang Indonesia juga." Arga hanya mengangguk malas. Ia tidak terlalu peduli soal perawat. Sudah beberapa orang keluar masuk rumah itu, dan semuanya pergi karena tidak tahan dengan suasana rumah yang tegang. Tapi sore itu, saat Arga membuka pintu kamar ayahnya, ia melihat sosok perempuan muda berdiri di dekat jendela, menata obat-obatan. "Halo," sapa Arga ragu. Perempuan itu menoleh. Wajahnya lembut. Rambut hitam diikat sederhana. Matanya ramah. "Selamat sore. Saya Dita," katanya sopan. "Perawat baru untuk Bapak." "Arga," jawab Arga singkat. "Anaknya." Dita tersenyum. "Sudah saya duga." Wajahnya mirip. Arga mengangguk kecil lalu duduk di sofa kamar ayahnya. Ia memperhatikan Dita diam-diam, caranya memeriksa tekanan darah, membetulkan selimut, bahkan menenangkan ayahnya yang sedang mengigau. "Udah lama kerja di sini?" tanya Arga, sekadar basa-basi. "Baru 2 hari. Saya biasa kerja di Jakarta. Dapat tawaran ke sini lewat agensi." "Betah?" Dita tertawa kecil. "Masih menyesuaikan. Tapi, saya suka tempat yang tenang." Arga menatapnya beberapa detik. "Tenang, ya?" "Tenang dan sepi," jawab Dita pelan, lalu menoleh ke arah jendela lagi. Arga tidak menjawab. Ada sesuatu dalam suara Dita yang membuatnya diam. Bukan hanya soal tempat, tapi juga seperti sedang bicara tentang hidup. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke rumah itu, Arga merasa ingin berlama-lama di kamar ayahnya, bukan karena sang ayah, tapi karena perawat itu. Beberapa hari berlalu. Arga mulai sering duduk di ruang keluarga, bukan karena ada yang penting, hanya karena tahu Dita akan keluar dari kamar ayahnya sekitar jam 4 sore. Dengan segelas teh atau tisu di tangan, dia selalu tampak tenang dan sopan. Sore itu, Dita baru saja keluar dari kamar dan melihat Arga duduk di tangga, memainkan ponsel. "Mas Arga belum keluar juga?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Arga mengangkat wajah. "Lagi males keluar. Capek ketemu orang-orang sok sibuk." Dita tertawa pelan. "Di rumah ini juga sepi banget, ya? Gak seperti rumah-rumah biasanya." Arga menatapnya sebentar. "Dulu gak gini. Sejak papa sakit, semuanya jadi dingin." Dita duduk di anak tangga di bawahnya. Cukup dekat, tapi masih menjaga jarak. "Saya ngerti kok, Mas. Orang tua saya juga dulu sempat sakit parah.
Rumah rasanya kosong banget. Mereka terdiam. Hanya suara AC dan detak jam dinding yang terdengar. "Kamu udah nikah?" tanya Arga tiba-tiba. Dita menoleh, sedikit terkejut. Belum nemu yang cocok. Cantik gini, kok belum ada yang nembak?" Dita tertawa. "Bukan soal cantik, Mas. Saya lebih milih laki-laki yang ngerti cara memperlakukan perempuan. Bukan cuma modal wajah atau uang." Arga tersenyum, tapi matanya serius. "Kalau aku bilang aku ngerti cara memperlakukan kamu gimana?" Dita menatapnya, pelan tapi tajam. "Mas Arga bercanda ya?" "Enggak," jawab Arga lirih. "Aku serius." Suasana berubah hening. Dita berdiri perlahan, menyembunyikan senyum gugup. "Saya ke dapur dulu ya, mau bikin teh buat Bapak." Arga mengangguk. Tapi saat Dita mulai melangkah pergi, ia berkata pelan, "Kamu beda, Dit. Rumah ini jadi terasa hidup sejak kamu datang." Dita tidak menoleh, tapi senyumnya makin jelas saat ia membuka pintu dapur. Di balik pintu itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh. Tapi apakah itu boleh? Dan Arga, di tangga yang sama, tak bisa mengalihkan pikirannya dari suara tawa Dita. Seminggu setelah percakapan mereka di tangga, suasana di rumah semakin tegang. Arga dan Dita mulai bertemu lebih sering, bukan hanya untuk merawat ayahnya, tetapi juga untuk berbicara tanpa alasan yang jelas. Arga merasa nyaman dengan Dita, dan Dita tidak bisa menghindar dari perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Suatu malam, setelah Arga menemani ayahnya tidur, ia keluar menuju dapur. Dita sedang membuat teh, tampak sibuk dengan cangkir-cangkir dan sendok. "Mas Arga nggak tidur?" tanya Dita, tidak terlalu menoleh. "Aku nggak bisa tidur. Pikiran terlalu banyak," jawab Arga, menyandarkan tubuh di pintu dapur. Dita menoleh, sedikit terkejut. "Pikiran apa?" "Pikiran tentang kamu," jawab Arga, langsung menatapnya. Dita berhenti sejenak, senyumnya menghilang. Jangan kayak gitu, Mas. Aku nggak bisa." "Kamu tahu kan, aku nggak bisa pura-pura lagi," kata Arga, mendekat pelan. Dita mundur beberapa langkah, menahan perasaan. "Mas Arga, kita nggak bisa kayak gini. Kamu tahu sendiri siapa saya. Saya cuma perawat di sini. Kalau sampai ketahuan, saya bisa dipecat. Semua orang akan marah." Arga melangkah lebih dekat, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Aku nggak peduli. Aku cuma tahu satu hal, Dit. Aku suka kamu. Aku nggak bisa jauh dari kamu." Dita menunduk, bibirnya gemetar. "Tapi, kita melawan banyak hal. Kita melawan orang tua kamu, kita melawan aturan." Arga menatapnya intens. "Aku nggak peduli itu. Aku nggak bisa hidup terus-terusan dengan perasaan kayak gini." Dita diam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini adalah jalan yang berbahaya, tapi hatinya merasa tertarik. "Mas Arga, kita nggak bisa egois. Kalau sampai ada yang tahu, kita bakal hancur. Saya bisa kehilangan pekerjaan ini, dan kamu juga. Tapi aku nggak bisa jauh dari kamu, Dit. Aku nggak peduli akibatnya," kata Arga, suaranya terdengar penuh tekad. Dita merasakan perasaan yang sama, tapi pikirannya berperang dengan hatinya. "Mas Arga, ini salah. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa berhenti," jawab Arga dengan napas yang sedikit terengah.
Dita menutup mata, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Kita harus berhenti, Mas. Ini nggak bisa terus kayak gini. Arga mendekat, menahan perasaannya membakar di dadanya. Aku nggak bisa, Dit. Aku nggak bisa. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar dari arah kamar ayah Arga. Dita langsung mundur, merapikan dirinya dengan cepat. Mas Arga, suara ibu Arga terdengar dari luar. Mas Arga, kamu di mana? Mereka berdua terdiam, tak ada yang bisa berkata apa-apa. Arga menatap Dita dengan tatapan penuh kebingungannya, lalu pelan-pelan menuju pintu, meninggalkan Dita yang berdiri terpaku di dapur. Dita menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantung yang berdetak cepat. Ia tahu, hubungan ini sudah melangkah jauh lebih dalam dari yang seharusnya. 2 minggu setelah kejadian malam itu,